Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Selamat ya Imah atas pernikahannya. Semoga lekas diberi momongan, ujar seorang tamu yang hadir di acara pernikahan Ima dan Ivan. Ima pun menanggapinya dengan ramah ucapan doa tamunya tersebut. Dan hari itu menjadi hari full senyum bagi Ivan dan Ima yang menyambut tamu-tamunya. Bahkan mereka merasa gigi mereka kering karena sejak tadi sampai sore ini mereka selalu tersenyum terus. Memang Ivan ini usai berpacaran dengan Ima selama 2 tahun yang lalu. Akhirnya mereka kini memutuskan menikah dan telah sah menjadi sepasang suami istri. Acara saat itu begitu meriah, banyak tamu undangan dari pihak Ivan dan Ima yang berdatangan, mengucapkan selamat dan memberikan berbagai macam hadiah, dari yang kecil sampai yang besar. Ima ini berasal dari keluarga biasa dan dia anak tunggal. Sementara Ivan dia juga orang biasa dan dia 3 bersaudara dan dirinya adalah anak bungsu. Namun orang tua Ivan ini memiliki lahan yang cukup luas dan kelak itu akan diwariskan kepada anak-anaknya usai orang tuanya wafat. Karena memang kini orang tua Ivan hanya tersisa ayahnya saja, yaitu Pak Bakri, karena ibunya sudah lama meninggal. Kedua kakaknya Ivan, Dita dan Ulan juga sudah berkeluarga semua. Mereka ikut suaminya masing-masing. Sementara Ivan lah yang merawat Pak Bakri selama ini. Ya meskipun Pak Bakri juga masih segar bugar dan bisa beraktivitas sendiri. Meski umurnya sudah tua mungkin karena faktor makannya dulu sehat, jadi tuanya beliau masih segar bugar. Singkat cerita, 3 hari kemudian Ivan yang masih berada di rumah Ima, kala itu minta izin sama orang tua Ima, mau bawa Ivan ke rumahnya untuk tinggal di sana. Orang tuanya Ima pun tak masalah. Ima juga sudah menyetujuinya bahwa setelah menikah, Ima akan ikut dengan Ivan. Pak, saya mau izin bawa Ima ke rumah, tinggal dengan saya. Iya nak, silakan. Kamu jaga Ima dengan baik ya di sana. Pasti itu pak. Aku pamit dulu ya pak. Bapak jaga diri baik-baik di sini, ucap Ima. Iya nak, kamu tidak usah khawatir dengan bapak. Bapak tenang aja, nanti Ima masih tetap bisa kesini kok, buat jenguk bapak. Iya nak Ivan. Ya udah, kita kemas-kemas dulu dek, ucap Ivan. Akhirnya Ivan membantu Ima mengemasi semua barang yang akan dibawanya ke rumah Ivan. Setelahnya Ivan dan Ima pun beranjak dengan menggunakan mobil milik Ivan yang terparkir di halaman rumah Ima. Orang tua Ima pun menangis melihat kepergian mereka, antara sedih dan terharu. Sedih karena anak satu-satunya sudah harus ikut suaminya dan terharu bahagia karena anaknya sudah menemukan pendamping hidupnya dan yang mereka nantikan setelahnya adalah cucu untuknya. Perjalanannya menuju ke rumah orang tua Ivan tidak terlalu lama karena rumahnya tidak terlalu jauh. Setibanya di rumah Ivan, mereka disambut ramah oleh Pak Bakri yang sedang menyirami tanaman di halamannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam nak. Ima, ayo silakan masuk. Van, sana, kamu sembelih bebek. Buat apa Pak? Buat nanti malam biar kita makan enak. Oh iya Pak, bentar. Ini mau bawa barang-barang dulu masuk ke dalam. Setelahnya Ivan pun membawa masuk ke dalam barang-barang bawaannya yang ada di dalam bagasi mobilnya. Sementara Ima sudah masuk ke dalam rumah terlebih dahulu karena dia tidak diperbolehkan oleh Ivan untuk membantu bawa barang-barangnya. Pak Bakri juga memperlakukan Ima seperti anaknya sendiri. Bahkan Pak Bakri menyuruh Ivan untuk menyembelih bebek yang ada di kandangnya itu biar nanti malam makan enak. Ima pun dengan senang hati nanti akan membantu masak, dan dia tertawa kalau melihat tingkah Pak Bakri dan Ivan yang akur.
dengan Pak Bakri yang langsung memaksa Ivan untuk menyembelih bebeknya. Memang Pak Bakri ini selain suka bertani, dirinya juga suka pelihara ternak, dan memang di belakang rumah dibuatkan satu petak khusus untuk taruh ternaknya, yakni bebek dan ayam. Dia rawat semua sendiri. Kala itu Ivan pun langsung mengambil bebek yang ada di dalam kandang belakang rumahnya untuk disembelih. "Van, ambil yang itu saja, yang sudah tua." "Yang mana, Pak?" tanya Ivan. "Itu loh, yang di lehernya ada warna putihnya." Segera Ivan pun yang sudah terbiasa pegang bebek, dia tidak takut untuk menangkapnya. Beberapa saat kemudian Ivan pun segera menyembelih bebek itu bersama dengan Pak Bakri. Setelah bebeknya itu disembelih, Ivan langsung memberikan bebeknya itu untuk dimasak oleh Ima. "Dek, ini bebeknya sudah disembelih, silakan kamu masak ya," ucap Ivan. "Iya mas, tapi aku mau belanja dulu, beli bumbu dapurnya." "Ya udah sana, itu ada warung di tetangga sebelah jualan sayur, di sana ada bumbu dapurnya." "Iya mas, kalau gitu aku ke warung bentar ya." Ivan pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapannya Ima. Setelahnya Ima pun segera beranjak pergi ke warung sebelah rumah tetangganya. Saat dia berjalan menuju ke warung, ada beberapa tetangganya yang lewat. Ima pun tidak segan untuk menyapanya dengan ramah. "Istrinya Mas Ivan ya mbak?" "Iya bu." "Namanya siapa maaf kalau boleh tahu?" "Saya Ima bu." "Baru pindah kapan?" "Imbunya." "Tadi siang bu." "Oh, ini terus mau kemana?" "Saya mau ke warung dulu bu, beli bumbu dapur." "Ya sudah, saya duluan ya Mbak Ima." "Silakan bu." Setelahnya Ima pun lanjut jalan ke warung. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di warung. Di warung ternyata ada beberapa ibu-ibu juga yang tukang gosip. Namun Ima tetap menyapanya dengan ramah, karena dia pendatang baru. Istrinya Mas Ivan ya mbak?" "Iya bu, saya Ima, salam kenal ya." "Iya Mbak Ima, semoga betah ya tinggal di desa ini." Ima pun menjawab dengan tersenyum ramah. Setelahnya dia pergi masuk ke dalam warung untuk membeli bumbu dapurnya. "Mau beli apa mbak?" "Bumbu dapur bu, campur 5.000 saja ya." "Sama apa lagi mbak?" "Sama sayur sop deh bu." "Udah mbak, sama tempe tahunya deh sekalian." Setelahnya dia pun membayar belanjaannya dan beranjak pergi dari warung itu. Saat mau pulang ke rumah, tidak lupa Ima berpamitan juga kepada ibu-ibu yang ada di depan warung. "Ibu-ibu, permisi, saya pulang dulu ya." "Oh iya Mbak Ima, silakan." Ima yang sudah beranjak pulang ke rumah, ibu-ibu itu membicarakan tentang Ima. "Itu pasti nanti Ivan sama Mbak Ima yang dapat warisan banyak ya." "Hus, Pak Bakri belum meninggal. Kok ngomongnya soal warisan itu gimana sih?" "Ya kan saya cuma menduga saja. Soalnya kan Dita sama Ulan sudah ikut suaminya dan punya rumah sendiri." "Iya juga sih ya." Namun karena ibu-ibu itu belum masak untuk makan malam, mereka pun segera untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah tadi sekalian belanja di warung. Setelahnya, Ima sampai di rumah. Dia langsung menyiapkan bahan-bahan bumbu untuk masak bebeknya dan dibantu Ivan mengirisi bumbu-bumbunya. "Sini dek, aku bantuin." "Emangnya kamu gak capek mas?" "Enggak lah." "Oh iya, tadi di warung kok lama?" "Iya mas, tadi di depan papasan sama ibu tetangga. Aku ngobrol dulu. Sama di warung ada beberapa ibu-ibu juga, jadi aku ngobrol dulu." "Oh pantesan, kok lama tadi?" "Cuma nanya basa-basi aja mas." Sementara sore itu Pak Bakri sedang berada di depan teras rumahnya sambil ngopi. "Mas, sana temenin ayah saja." "Emangnya kamu gak apa-apa masak sendirian?" "Gak apa-apa lah mas, aku sudah biasa." Akhirnya saat itu juga Ivan pergi ke depan teras rumah
untuk ngobrol bersama. Mereka berdua duduk berdua sambil menikmati suasana sore dan ngopi sambil ngemil. Beberapa saat kemudian akhirnya Ima sudah selesai juga masaknya, dan tepat terdengar suara adzan maghrib yang mulai berkumandang. Singkat waktu, malam harinya bukannya di meja makan. Pak Bakri ini malah mengajak Ivan dan Ima untuk makan lesehan di depan teras rumah yang sudah disiapkan gelaran di sana. "Ayo Pak, makan," ucap Ima. "Kita makannya jangan di sini." "Terus di mana Pak?" tanya Ivan. "Kita makan di depan teras rumah saja, lesehan." "Udah yuk, sudah Bapak siapkan tikar di depan." Ivan dan Ima pun manut saja. Mereka makan sambil sesekali melihat pemandangan malam dengan lampu-lampu di dekat tanaman dan suara riang anak-anak kecil yang baru saja berjalan pulang mengaji. Karena memang Ivan juga ramah pada warga termasuk anak-anak tetangganya, Ima sungguh bahagia bisa memiliki mertua dan pasangan yang begitu ramah kepada siapapun. Sungguh nikmat yang luar biasa. Dirinya kala itu hanya memandang wajah suaminya sambil tersenyum. Ivan kemudian menegurnya dan membuat Ima tersadar dan hanya bilang, "Gak apa-apa kok," sambil ketawa. Setelah makan selesai, mereka bercanda tawa ngobrol random sembari menunggu adzan Isya. Usai adzan Isya, mereka segera berbenah dan kembali masuk ke dalam rumah untuk sholat Isya. Esok harinya Ivan berangkat ke kantornya. Dia adalah seorang sekretaris di kantor itu, dan bisa dibilang jika dibandingkan dengan kakak-kakaknya, Ivanlah yang berpenghasilan lumayan. Pagi itu sebelum Ivan berangkat ke kantor, dia sarapan terlebih dahulu dengan nasi goreng yang sudah dimasakin oleh Ima tadi pagi. Beberapa saat kemudian setelah sarapan selesai, Ivan pamitan kepada Ima untuk berangkat kerja. "Dek, aku berangkat kerja dulu ya." "Iya Mas, hati-hati ya, semangat kerjanya." Setelah pamitan untuk berangkat ke kantor, Ivan segera memanaskan mesin mobilnya dan beranjak pergi. Sementara Ima di rumah bersih-bersih dan terkadang membantu Pak Bakri nyiramin tanaman dan memberi pakan ternak. "Nah Ima, kamu gak usah bersih-bersih, nanti kotor." "Gak apa-apa Pak, sudah biasa aku bersih-bersih begini." "Tapi nanti kamu kecapean nak." "Bapak tenang aja, aku senang kok melakukan ini semua." Meski sudah dilarang oleh Pak Bakri, namun Ima dengan senang hati melakukannya, terkadang juga mengantarkan bekal ke ladang sawah untuk beberapa petani yang juga ikut kerja di ladang Pak Bakri, meski tidak setiap hari ke sana. Setelah selesai beres-beres, Ima langsung menyiapkan bekalnya untuk para petani. Usai menyiapkan bekalnya, Ima pun pamitan kepada Pak Bakri untuk berangkat ke sawah. "Pak, aku pamit pergi dulu ya." "Mau kemana nak?" "Mau nganterin bekal buat petani di sawah." "Ya sudah sana nak, hati-hati ya." "Iya Pak." Dia pergi ke sawahnya jalan kaki, karena sawahnya itu tidak terlalu jauh dari rumah Pak Bakri. Di perjalanan, Ima berpapasan dengan beberapa warga tetangganya, dan dia pun menyapa ramah dengan senyumannya. Namun hanya menyapa saja, tidak ngobrol lama, karena Ima sedang buru-buru. Sebentar lagi sudah waktunya jam istirahat para petani. Beberapa saat kemudian Ima pun akhirnya sampai juga di sawah, dan dia langsung meletakkan beberapa makanan dan minumannya itu di gubuk dekat sawah. Setelahnya Ima pun lanjut pergi karena para petani sudah tahu kalau Ima datang membawakan bekal. Ima yang berjalan kembali pulang, dia mampir terlebih dahulu di tukang sayuran keliling karena dia harus belanja buat masak nanti siang. Kala itu di tukang sayur sudah ada beberapa ibu-ibu di sana membeli sayuran. Ima juga berusaha ramah dengan tetangga-tetangganya, bahkan sering ikut nimbrung belanja di tukang sayur. Dan alhamdulillah, para warga juga suka padanya. Kebanyakan dari mereka mendoakan Ima supaya bisa cepat diberikan momongan, karena menurut mereka, Ivan yang tampan dan Ima yang cantik, pasti anaknya cantik atau ganteng sekali.
Ima pun hanya bisa mengamini doa-doa baik itu. Mbak Ima, dari mana? Tanya salah satu ibu-ibu. Dari sawah Bu, nganterin bekal. Oh, rajin bener Mbak Ima. Enggak Bu, nggak setiap hari kok, kadang-kadang saja. Mau belanja apa Mbak? Nggak tahu Bu, ini masih bingung. Saat itu Ima pun langsung milih-milih sayuran yang akan dimasak buat nanti siang. Ima langsung memilih sayuran bayam dan ikan cucut serta tempe. Ima yang sedang belanja sambil ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu itu. Mbak Ima sudah ngisi belum? Belum Bu, doakan saja ya. Iya Mbak, pasti tak doakan biar cepat diberikan momongannya. Amin Bu. Gak sabar mau lihat anaknya seperti apa nanti. Soalnya kan Mas Ivannya tampan, Mbak Imanya cantik. Ibu bisa aja. Setelah selesai belanja sayuran, Ima langsung membayar belanjaannya itu dan bergegas pulang ke rumah. Ibu-ibu, saya pulang dulu ya, mari. Iya Mbak Ima, silakan. Beberapa saat kemudian Ima langsung masak ke dapur. Sementara Pak Bakri sedang nonton TV. Ima sudah lihai sekali masaknya. Dia bisa masak apa saja karena sudah terbiasa memasak. Tak terasa siang pun tiba. Ima pun mengajak Pak Bakri untuk makan siang bersama. Pak, ayo makan bareng. Iya Nak. Akhirnya Pak Bakri dan Ima pun makan siang bersama dengan lauk yang sudah dimasak oleh Ima tadi. Sore harinya Ima yang sedang menyapu halaman rumah dan Pak Bakri sedang menyiram tanaman di depan rumah. Melihat kedatangannya Ivan dengan mobilnya yang baru pulang dari kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang Mas? Tanya Ima. Iya Dek, aku pulang lebih awal. Setelahnya Ivan pun duduk di teras rumahnya. Ima pun langsung membuatkan kopi untuk Ivan. Beberapa saat setelahnya Ima pun keluar dan memberikan kopi untuk suaminya. Ini Mas, silakan kopinya diminum. Makasih ya Dek. Singkatnya malam harinya, Pak Bakri tiba-tiba saja mengeluh pusing sakit kepala saat sedang makan malam bersama di ruang makan. Bapak kenapa Pak? Tanya Ivan panik melihat bapaknya yang memegangi kepalanya. Gak tahu nih Van, kepalanya pusing banget. Ya udah, Bapak ke kamar aja ya, istirahat. Akhirnya Ivan perlahan-lahan memapa Pak Bakri menuju ke dalam kamarnya. Setelah di dalam kamar, Pak Bakri langsung direbahkan di atas kasur. Saat itu Ivan pun langsung menyuruh Ima untuk membelikan obat dulu di warung. Dek, tolong kamu belikan obat dulu ya di warung, sekarang. Iya Mas. Dengan buru-buru Ima pun melangkahkan kakinya menuju ke warung membeli obat. Sesampainya di warung, dia langsung membeli obat sakit kepala dan dia ditanyai oleh penjual warung itu. Beli obat buat siapa Mbak? Buat Bapak Bu. Emangnya Pak Bakri kenapa? Kepalanya ngeluh sakit tadi Bu. Udah dulu ya Bu, makasih. Setelah bayar obatnya, Ima pun buru-buru pulang karena sudah ditunggu Pak Bakri. Beberapa saat kemudian setelah sampai di rumah, segera obatnya itu diberikan kepada Pak Bakri. Ini Pak, diminum dulu obatnya, biar pusingnya hilang. Beberapa jam Pak Bakri setelah minum obat, dia merasakan sudah mendingan dan tidak sakit lagi pada kepalanya. Hingga suatu hari Pak Bakri ini tiba-tiba batuk-batuk parah dan dirinya itu jatuh pingsan saat memberi makan ternaknya. Ima yang mendapati mertuanya terkapar segera meminta bantuan warga dan akhirnya dibawa ke puskesmas terdekat. Dan dokter menyarankan untuk dirawat inap sampai Pak Bakri sudah rada baikan. Setelah Pak Bakri pindah di ruang rawat inap, segera Ima mengabari Ivan dan Ivan yang mendapat kabar itu segera buru-buru pulang minta izin. Setibanya di puskesmas, Ivan langsung menghampiri Pak Bakri yang lagi disuapin makan bubur oleh Ima. Ivan khawatir langsung menanyakan kenapa Pak Bakri bisa pingsan. Kata dokter, Pak Bakri ini kecapean dan darahnya rendah. Bapak kenapa bisa pingsan, Dek? Tanya Ivan panik. Tadi kata dokter ternyata Bapak kecapean
dan darahnya rendah, Mas. Ya ampun, Pak. Makanya Bapak itu istirahat saja. Gak usah sibuk beternak dan ngurus sawah, Pak. Kan sudah ada petani. Udahlah, Mas, kamu jangan marahin Bapak. Kasihan. Biar istirahat dulu. Iya, Dek. Mengetahui hal itu, Ivan pun berucap pada Pak Bakri untuk tidak perlu lagi mengurusi sawahnya. Biar nyuruh orang saja. Pak Bakri diminta cukup di rumah saja. Sudah ya, Pak, nanti setelah ini Bapak nggak usah ke sawah lagi. Iya, Van. Dan Pak Bakri pun akhirnya nurut sama Ivan. Tak lupa juga Ivan segera mengabari Dita dan Ulan untuk datang ke situ. Dan katanya mereka akan datang nanti malam. Malamnya, sebelum kedatangan Dita dan Ulan, Pak Bakri ini mau berkata serius pada Ivan dan Imah. Pak Bakri berujar, atau lebih tepatnya dia berwasiat, 7 lahan sawahnya itu Pak Bakri akan memberikan 3 untuk Ivan, serta rumah yang sekarang dia tempati. Karena telah menemani dan merawatnya selama ini, dan dua-duanya untuk Dita dan Ulan. Ivan kemudian berujar, dia tak enak pada kakak-kakaknya. Namun Pak Bakri tetap kekeh dengan keputusannya itu. Dia yakin kakaknya pasti mau setuju dengan keputusan Pak Bakri ini. Pak, tapi aku gak enak sama Mbak Dita sama Mbak Ulan. Itu sudah keputusan Bapak, jadi kamu tidak perlu membantah. Iya, Pak. Ivan pun akhirnya manut saja. Tinggal nanti rundingan kalau kakak-kakaknya sudah datang. Meskipun sebenarnya Ivan juga tidak terlalu mengharapkan warisan dari ayahnya, karena memang dia tulus merawat ayahnya yang sudah berumur itu.